1901 kurang lebih sudah 119 tahun. Yang pertama yaitu kelahiran Pegadaian itu sendiri di Sukabumi. Dengan kehadiran Pegadaian, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi seluruh umat. Kita ketahui bahwa Pegadaian ada dua fungsi, yaitu fungsi ada yang syariah dan fungsi konvensional. Di samping itu, dalam kerjasama ini kita harapkan mungkin nanti seluruh mahasiswa bisa melakukan magang di Pegadaian, khususnya di area Gorontalo. Area Gorontalo memiliki 49 unit, 37 unit konvensional, dan 12 unit syariah yang tersebar di Provinsi Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan sebagian di Sulawesi Utara. Keberadaan Pegadaian nantinya akan bagaimana supaya bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Tentunya kita harus melakukan beberapa sosialisasi khususnya kepada mahasiswa. Kita ketahui bahwa Pegadaian adalah milik negara, bagaimana supaya memberikan manfaat bagi kesejahteraan umat dan masyarakat pada umumnya. Kita bangga dan kita percaya bahwa adik-adik mahasiswa bagaimana nantinya supaya kedepannya ada bekal cara pengelolaan keuangan dengan baik, ada beberapa produk yang bisa kita manfaatkan di Pegadaian. Di antaranya mungkin produk investasi, yaitu melalui tabungan emas. Kalau produk untuk mahasiswa juga ada Pegadaian Peduli atau Pegadaian Prima, di situ diperuntukkan untuk mahasiswa-mahasiswa yang jauh tanpa adanya, artinya ada tambahan jasa dan sebagainya. Di situ tidak ada pungutan jasa dan sebagainya. Jadi kalau pinjam 1 juta, kembalinya 1 juta. Begitu juga kita berharap bahwa dengan kerjasama ini kita saling memahami, saling memberikan manfaat kedua belah pihak. Jangan salah satu sisi hanya Pegadaian saja yang untung, tetapi pihak daripada Sivitas Akademi Sultan Ameh juga harus saling kita untungkan. Begitu juga nanti kalau seandainya ada program-program CSR yang bisa kita gandeng dengan kegiatan Sivitas Akademi di kampus, nanti insya Allah kami juga akan bergabung. Mudah-mudahan acara webinar ini bisa memberi manfaat bagi kita semua, khususnya bagi Sivitas Akademi Sultan Ameh maupun bagi Pegadaian. Itulah kata pengantar dari kami, dan kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik ini. Mudah-mudahan acara ini dapat diikuti oleh seluruh aktivitas dengan baik. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita mendengarkan kata sambutan dari Bapak Dekan yang terhormat Bapak Dr. Muhyiddin SAG MSI. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Vice Presiden Pegadaian Area Gorontalo, Bapak Yuslianto, Sarjana Ekonomi. Yang terhormat narasumber kita Bapak Septian Arman, Divisi Hubungan Kelembagaan Pegadaian Area Gorontalo. Yang terhormat moderator atau host kita Bapak Muhammad Isyad Arham dan Bapak Bakri SE Maka selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Sultan Ameh Gorontalo. Yang terhormat telah hadir juga di tengah kita Bapak Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Sultan Ameh Gorontalo, Bapak Dr. Muhdar Haim STSMN. Yang terhormat Bapak Ketua Jurusan dari Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Sultan Ameh Gorontalo, Pak Abdul Latif, Kandidat Doktor, insyaallah. Dan seluruh para peserta webinar MAS pada hari ini, terutama kepada adik-adik mahasiswa yang saat ini sementara melaksanakan PPL sebagai bagian dari kegiatan akademik di kampus kami.
Tentunya kami merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kerjasama ini, kerjasama akademik yang insya Allah membawa hikmah yang mendalam bagi pengembangan kapasitas dan kompetensi keilmuan kita, khususnya yang berafiliasi kepada pengembangan ekonomi syariah. Kami sadari bahwa alhamdulillah baru beberapa hari anak-anak kami tempatkan di Pegadaian Syariah telah membuahkan hasil, berusaha untuk melakukan kerjasama yang tentunya adalah kerjasama yang sangat diharapkan demi pengembangan ke depan Pegadaian Syariah. Tema kita adalah mengelola keuangan secara cerdas lewat investasi emas. Ini adalah tema yang menarik karena kita dihantar untuk memahami bagaimana sebenarnya memanage keuangan kita. Salah satu medianya adalah berinvestasi dengan emas. Maka wahananya ada di Pegadaian, khususnya di Pegadaian Syariah. Tentunya harapan kita semua adalah kita akan paham betul lewat adanya kegiatan webinar ini, akan ada nanti pencerahan, penjelasan dari pemateri, bagaimana meningkatkan etos kita dalam mengelola keuangan secara cerdas dan menumbuhkan semangat kita untuk berinvestasi lewat emas. Karena kita sadar betul bahwa kecenderungan emas ini nilainya begitu setiap tahun akan meningkat. Setiap tahun akan meningkat. Hari ini kita beli emas, ketika di tahun depan kita akan jual, boleh jadi sampai 20% keuntungannya, bahkan lebih. Itu berarti bahwa emas ini begitu berpeluang untuk meningkatkan pundi-pundi keuangan kita. Sangat cocok bila kita investasikan. Tentunya sebelum kita lanjut lebih mendalami, mengimplementasikan bagaimana investasi emas ini, kita banyak nanti akan mendapatkan pencerahan, tambahan-tambahan atau sharing ilmu pengetahuan katanya dengan Pegadaian Syariah yang dalam hal ini notabene-nya berinvestasi emas. Maka diharapkan kepada seluruh peserta, utamanya kepada adik-adik mahasiswa, intens mengikuti kegiatan ini dan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan. Diharapkan untuk selalu bertanya lah. Kita mempertanyakan sesuatu yang memang boleh jadi selama ini kita tidak paham atau kepahaman kita terlalu minim terhadap apa sebenarnya kompetensi atau apa yang digeluti oleh Pegadaian Syariah, khususnya yang berrelasi kepada investasi emas. Saya selaku pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Yayan Sultan Amai Gorontalo, mengucapkan terima kasih Pak Yuslianto yang telah memberi kesempatan kepada kami, Sivitas Akademi KPB, untuk bekerja sama lah. Insya Allah pertemuan perdana ini, kerjasama perdana ini merupakan kerjasama yang membuka pintu lebih dalam lagi, menjalin kerjasama, sekaligus akan insya Allah mahasiswa kami akan membantu nanti akan mensosialisasikan bagaimana Pegadaian Syariah itu ke depan bisa disambut oleh masyarakat. Lebih banyak lagi masyarakat mengenal dan lebih banyak lagi masyarakat untuk terjun bergabung beraktivitas khususnya berinvestasi emas di Pegadaian Syariah. Untuk itu saya juga mewakili mahasiswa-mahasiswa yang sementara PPL mohon maaf kepada Bapak pimpinan, Bapak karyawan di Pegadaian Syariah, boleh jadi nanti ke depan ada hal-hal tindakan ataupun perilaku-perilaku dari anak-anak kami yang sementara PPL termasuk dalam kegiatan webinar ini, mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang sedalam-dalamnya. Mungkin hanya itu dari saya selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Yayan Sultan Amai Gorontalo. Saya ucapkan selamat melakukan webinar dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu hikmah, pintu-pintu ilmu sehingga kita semua ini selalu berada dalam proses penuntutan ilmu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya kembalikan kepada Pak Isyad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia kata sambutan dari Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, dan semoga harapan dari bapak-bapak kiranya setelah webinar ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Selama acara webinar pada hari ini saat berlangsung, kami himbau kepada peserta untuk tetap mengaktifkan videonya dan tetap menonaktifkan volume suaranya demi kelancaran webinar pada hari ini. Dan apabila rekan-rekan dari mahasiswa atau dari fakultas sendiri
ingin bertanya bisa mengisi pertanyaan pada kolom komentar pada aplikasi Zoom ini. Dan saya himbau sekali lagi kepada para peserta untuk tetap bertahan sampai sesi webinar berakhir, karena peserta yang berhak untuk mendapatkan sertifikat kami pantau pada saat sesi webinar ini berakhir. Baik, untuk memulai webinar hari ini saya serahkan kepada Bapak Moderator yang terhormat Bapak Bakri SE MAK, Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo. Untuk itu saya persilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Irsad. Yang saya hormati Vice Presiden Pegadaian Area Gorontalo, Bapak Yusdianto SE. Kemudian yang saya hormati Bapak Dr. Muhyiddin SAG MSI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo. Yang saya hormati narasumber Bapak Septian Arman yang merupakan Divisi Hubungan Kelembagaan Pegadaian Area Gorontalo. Dan turut hadir pada hari ini yaitu Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo, Bapak Dr. Muhdar MSE MM. Kemudian juga turut hadir Bapak Ketua Jurusan Ekonomi Syariah, Bapak Abdul Latif SMSC. Baik, pada hari ini kita akan melakukan webinar dengan tema terkait dengan bagaimana kita mengelola keuangan cerdas dan dengan investasi emas. Nah, kita ketahui bahwa biasanya apa yang kita tahu selama ini bahwa dalam mengelola keuangan itu kadang-kadang kan kita biasanya hanya melakukan investasi berupa tunai di bank. Nah, ternyata sekarang ada fasilitas yang diberikan oleh Pegadaian di mana fasilitas itu adalah investasi emas. Mungkin nanti investasi emas ini kita karena belum tahu persis bagaimana sih sistemnya, bagaimana prosedurnya, kemudian apa syarat yang harus kita penuhi dalam hal ini. Olehnya itu telah hadir di room kita itu Bapak narasumber yang paling tahu tentang hal ini. Tapi sebelum beliau membawakan materi, saya akan perkenalkan dulu nama narasumber kita hari ini itu Bapak Septian Arman SE. Beliau lahir di Toli-Toli 29 September 1988. Beliau masih sangat muda dan masih sangat fresh ya. Ya, kelihatannya beda 10 tahun dengan saya ini. Kemudian beliau memiliki jabatan di Pegadaian sebagai Asisten Manajer 2 pada Marketing Eksekutif Pegadaian Area Gorontalo. Ya, jadi terkait dengan bagaimana sih nanti mengelola investasi emas kita, keuangan kita dengan melakukan investasi emas, nanti akan dikupas secara tuntas oleh beliau. Karena mungkin kita semuanya yang tahu selama ini baru bagaimana kita melakukan investasi emas secara pribadi ya, belum biasanya melakukan investasi emas ke Pegadaian. Jadi pribadinya itu maksudnya bahwa emas itu kita beli di toko. Setelah kita beli di toko, kemudian ketika kita membutuhkan uang, kita lalu ke Pegadaian untuk menukarkan emas kita dengan sejumlah uang sesuai dengan harga yang diberikan oleh Pegadaian. Ternyata selama ini ada yang namanya investasi emas dan itu merupakan salah satu produk dari produk dari Pegadaian yang sangat menarik kelihatannya buat kita. Nanti insya Allah sebentar akan dijelaskan lebih jauh. Baik, untuk mempersingkat waktu, maka kepada Bapak Septian Arman, saya persilahkan dengan hormat. Silakan Pak. Ya, baik Pak.
Ya baik, terima kasih Pak Bakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Deputi Bisnis Pegadaian Area Gorontalo, Bapak Yusrianto SE. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo, tersebut dengan hormat Bapak Dr. Muhibbuddin SAG MSI. Yang saya hormati co-host dan moderator Pak Irsad Arham, Pak Bakri SE Maka selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo, para sivitas akademik, para mahasiswa yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan webinar kali ini. Nah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa diberi kesehatan, kesempatan untuk mengikuti kegiatan ini, walaupun dari tempat masing-masing, dari kediaman masing-masing, tapi itu semua tidak mengurangi nilai esensi silaturahmi kita. Baik, sebelum saya memulai materi kita kali ini, yaitu gimana sih cara mengelola keuangan secara cerdas dengan investasi emas. Nah, untuk tema kita kali ini, yaitu sekilas dulu saya akan menyampaikan tentang pegadaian, Bapak Ibu. Mungkin selama ini paradigma masyarakat pada umumnya, pegadaian itu hanya tempat untuk menggadaikan barang emas saja, atau barang seperti kendaraan atau apa. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, pegadaian telah bertransformasi dengan meluncurkan berbagai fitur-fitur atau berbagai produk yang sekiranya bisa dimanfaatkan atau bisa memberikan manfaat untuk masyarakat luas. Nah, pegadaian merupakan sebuah solusi keuangan yang berpegang pada landasan nilai kolaborasi, transparansi, dan kepercayaan. Dan untuk fokus bisnis pegadaian sekarang, yaitu Bapak Ibu, ya tentunya pegadaian bisnis inti atau inti bisnis pegadaian tetap masih di bisnis gadai, yaitu gadai emas dan gadai barang gudang atau barang kendaraan lainnya. Terus juga pegadaian saat ini bisnisnya sudah ke emas, investasi emas, pembelian logam mulia dan lain-lain. Juga ada bisnis pembiayaan dengan jaminan BPKB atau akad fidusia. Itu pegadaian sekarang bertransformasi dengan meluncurkan berbagai produk. Juga ada jasa-jasa lainnya seperti ketika Bapak Ibu ingin mau top up pulsa, bayar listrik, itu sudah bisa dilayani di pegadaian. Dan pegadaian untuk tahun ini telah berumur 119 tahun. Itu artinya pegadaian merupakan juga salah satu BUMN tertua di Indonesia. Karena pegadaian berdiri sejak tahun di Indonesia sejak tahun 1901. Pegadaian juga merupakan BUMN yaitu badan usaha milik negara yang pure saat ini masih sahamnya 100% dimiliki oleh pemerintah dan belum persero TBK atau perseroan terbuka. Jadi pure untuk saat ini pegadaian masih sahamnya dimiliki oleh pemerintah 100%. Juga pegadaian dalam pelayanannya itu diawasi langsung oleh otoritas jasa keuangan. Oleh karena itu dari sisi legalitasnya pegadaian sudah tidak perlu diragukan lagi. Baik Bapak Ibu peserta kegiatan webinar, untuk perluasan layanan pegadaian sendiri, itu pegadaian bukan hanya sekarang bukan cuma di outletnya saja, tapi ketika Bapak Ibu atau teman-teman dari mahasiswa ingin melakukan transaksi di pegadaian, itu sudah bisa lewat agen pegadaian dan juga bisa lewat aplikasi
aplikasi pegadaian digital. Itu bisa di-download lewat App Store atau tidak Play Store. Nah, inilah yang pegadaian untuk memudahkan masyarakat dalam hal bertransaksi layanan-layanan yang ada di pegadaian. Misalkan kalau mempunyai aplikasi pegadaian digital, pegadaian sudah bisa membuka tabungan emas. Nah, produk tabungan emas ini akan saya jelaskan sebentar. Beli emas, jual emas, transfer emas, cetak emas, bahkan menggadaikan tabungan emas yang tadi. Juga di pegadaian, melalui pegadaian juga, pegadaian digital itu sudah bisa melakukan transaksi atau layanan pembiayaan mikro, pembiayaan ibadah haji, pick up delivery service, yang artinya pick up delivery service ini adalah ketika Bapak Ibu ingin melakukan transaksi pegadaian tapi tidak langsung datang ke outlet, itu bisa melalui jasa, kita ada kerjasama dengan jasa layanan ojek online, tapi ini masih terbatas di beberapa daerah. Dari beberapa itu jasa layanan pick up dan delivery service. Itu kalau misalkan kita mau gadai tapi kita tidak mau ke gadai emas tapi kita tidak mau ke pegadaian, itu bisa melakukan jasa pick up dan delivery service. Booking gadai, dan saat ini juga pegadaian sudah bergerak di bisnis gadai efek atau gadai saham. Nah, melalui aplikasi pegadaian digital service juga, saat ini Bapak Ibu ketika ingin mau membeli emas batangan secara angsuran, itu sudah bisa lewat aplikasi. Nah, dan emas yang di produk emas logam mulia yang ada di pegadaian itu, yang dijual di pegadaian, itu ada jenis Antam, UBS, Lotus Archie, dan Galeri 24. Itu jenis-jenis logam mulia yang dipasarkan oleh pegadaian. Nah, baik, Bapak Ibu yang saya hormati, gimana sih cara atur keuangan yang kiranya ketika kita mempunyai penghasilan, gimana cara mengelolanya? Nah, anggaran rumah tangga sebaiknya disesuaikan dengan rencana keuangan. Biasanya kalau mau idealnya itu 60% dari penghasilan atau 60% dari biaya itu, 60% dari penghasilan itu untuk biaya hidup dan cicilan, 5%-nya untuk menabung, 10%-nya untuk investasi, 10%-nya untuk biaya hidup, tentunya juga 5% untuk zakat dan sosial, 5% untuk saving sebagai dana darurat, dan 5% untuk premi asuransi. Itu sih kalau misalkan kita mau cara membagi, cara cerdas untuk mengatur keuangan, kita pos-poskan penghasilan kita di beberapa sektor seperti itu, dan alokasi pos-pos pengeluaran itu dibuat berdasarkan penghasilan yang diterima. Nah, jika ada pinjaman, maksimal cicilan per bulan adalah 30% dari jumlah nilai anggaran. Nah, seperti itu. Tapi untuk saat ini saya akan menjelaskan mengenai emas yang mungkin dari Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa ketahui sendiri. Emas itu mungkin sesuatu barang yang mewah, suatu barang yang tidak semuanya orang miliki, karena mungkin emas, orang ada emas itu berarti orang yang punya penyakit. Tapi saat ini pegadaian sudah meluncurkan beberapa fitur produk emas yang bisa menjangkau kalangan mahasiswa. Nah, tapi sebelum itu kita harus ketahui dulu kenapa sih kita memilih emas. Kita ketahui juga emas juga itu merupakan salah satu instrumen investasi. Mungkin selain properti, selain saham, selain deposito, nah emas ini juga merupakan salah satu bentuk instrumen investasi. Nah, kenapa orang memilih emas sebagai salah satu instrumen investasi? Itu tentunya yang pertama, emas merupakan unsur yang awet dan tidak bisa terkorosi. Artinya di sini, ketika kita memiliki emas itu, walaupun kita simpan dalam jangka waktu yang lama, itu emas itu tidak akan berkarat atau tidak akan rusak, karena itu emas merupakan unsur yang awet dan tidak bisa terkorosi. Yang kedua juga, nilai emas tahan terhadap inflasi. Nah, sebentar saya akan jelaskan dampak inflasi yang ada di Indonesia dan kenapa kita harus memilih emas sebagai
instrumen investasi untuk melindungi nilai kekayaan kita. Yang bentuk aset instrumen investasinya kita. Ya, kita bisa pegang asetnya, kita bisa miliki langsung asetnya, seperti itu. Dan emas mudah dibawa dan disimpan. Nah, kalau kita memiliki emas batangan atau yang misalkan 5 gram atau 10 gram, itu bisa kita simpan di dalam dompet atau apa itu. Artinya lebih mudah dibawa dan disimpan. Juga emas likuiditasnya tinggi, artinya dapat dengan mudah dijual atau dijaminkan. Nah, misalkan perbandingan gini. Kita memiliki dua instrumen investasi, misalkan satunya untuk instrumen investasi properti dan instrumen investasi emas. Kalau kita berbicara properti, ketika kita butuh uang, itu belum tentu properti yang kita mau jual, atau misalkan tanah atau bangunan yang kita mau jual, pada saat itu langsung bisa terjual atau langsung laku. Nah, tapi ketika kita memiliki emas, saat itu juga kita ingin butuh dana atau butuh dana untuk kebutuhan, itu emas bisa dapat langsung dijual atau nilai likuiditasnya sangat tinggi, Bapak Ibu. Nih, saya akan menjelaskan sedikit mengenai dampak inflasi terhadap daya beli. Ini ada perbedaan uang nilai 100.000 yang di tahun 95 dengan uang 100.000 di saat sekarang. Mungkin 100.000 di tahun 95 itu bisa membeli berbagai macam kebutuhan rumah tangga, uang 100.000. Nah, ketika di tahun 2005 belum tentu juga 100.000 itu pasti nilai untuk kita belanjakan barang itu pasti akan berkurang. Itulah yang dinamakan dampak inflasi terhadap daya beli. Dan 100.000 sekarang mungkin hanya bisa membeli sedikit barang kebutuhan rumah tangga. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini juga saya akan jelaskan mengenai beberapa faktor inflasi dan emas. Nah, ini menarik ini. Harga sepeda motor, misalkan kita ambil contoh harga sepeda motor. Saat ini harga sepeda motor Honda Scoopy di kisaran harga 20 juta. Nah, kalau kita mau hitung setarakan dengan nilai emas, nah, tahun 2020 harga emas itu di kisaran 1 juta per gram. Nah, artinya dengan 20 gram emas kita sudah bisa beli sepeda motor Honda Scoopy itu yang di kisaran harga 20 juta. Itu untuk di tahun 2000, itu 2020 saat ini. Itu berarti harga Honda Scoopy di tahun 2020 itu setara dengan emas 20 gram. Nah, kita ambil perbandingan ketika di tahun 97. Nah, harga sepeda motor Honda Grand Asteria, mungkin Bapak dosen atau Pak Dekan mungkin pernah memiliki sepeda motor Honda Grand Asteria di tahun 97, itu harganya itu di kisaran 5 jutaan. Dan harga emas di tahun 97 itu masih di kisaran harga 26.000 per gram. Nah, artinya harga motor kalau kita mau setarakan dengan emas, itu harga motor setara dengan 192 gram emas. Karena kalau 192 gram emas dikali 26.000 itu sama dengan 5 juta rupiah. Nah, itu harga emas ketika dan harga motor di tahun 97. Nah, kita misalkan simpan uang 5 juta dan di tahun 97 kita belikan emas setara dengan 192 gram. Apakah di tahun 2020 uang 5 juta bisa membeli kendaraan baru? Tentu tidak, karena harga motor di tahun ini itu sudah di kisaran 10 jutaan ke atas. Nah, makanya ketika kita memiliki emas yang mungkin kita simpan dari tahun 97 itu setara dengan 192 gram, itu senilai kalau di tahun 2020 itu sudah setara atau senilai 192 juta. Nah, artinya dengan nilai emas tersebut kita sudah bisa membeli sampai dengan 9
kendaraan motor itu Honda Scoopy tadi, bahkan juga sudah kita bisa membeli mobil. Bayangkan kalau kita simpan uang 5 juta dengan simpan emas setara dengan 192 gram, itu uang 5 juta tadi yang kita simpan di tahun 97 belum tentu, pasti tidak akan terbeli motor di harga saat ini. Tapi ketika kita simpan emas yang setara dengan 192 gram tadi, itu sudah bisa membeli motor bahkan 9 unit, dan juga bahkan bisa membeli satu mobil, kena mobil. Nah, itulah yang saya katakan tadi, itulah hebatnya emas. Emas itu semakin lama nilainya semakin naik, atau tiap tahun itu nilai kenaikan emas itu semakin naik. Dan juga emas itu merupakan salah satu instrumen investasi yang zero inflasi. Nah, ini saya akan memperlihatkan perbandingan harga emas. Ini saya ambil di perbandingan harga emas di 5 tahun yang lalu. Itu di tahun 2015 itu harga emas masih di kisaran 500 ribuan. Nah, dan di 2016 itu ada sedikit penurunan, tapi kalau mau lihat grafik kenaikannya, itu kita lihat 5 tahun terakhir itu dari 500 itu sudah kenaikan harga emas sudah sampai menyentuh di 900 ribuan, bahkan di bulan ini sudah menyentuh di 1 jutaan per gram. Itu perbandingan harga emas. Kalau kita mau lihat grafik kenaikan harga emas, itu pasti tiap tahun akan naik. Di Pegadaian sendiri juga itu ada berbagai macam investasi emas. Nah, apakah mau yang dalam bentuk batangan? Dalam bentuk batangan itu artinya logam mulia. Itu kalau dalam bentuk batangan atau logam mulia itu ada nama produknya kita, mulia personal. Artinya ketika ingin kita mau cicil emas secara personal itu bisa lihat Pegadaian. Mulia kolektif artinya ini kalau kita mau patungan dalam satu instansi, ingin mau cicil emas secara patungan itu bisa lewat mulia kolektif, dan juga bisa lewat arisan. Dan juga ada produknya kita ini, produk unggulan sebenarnya yang mungkin saat ini baru Pegadaian yang ada, yaitu tabungan emas. Nah, sebentar saya akan kupas tuntas apa itu tabungan emas Pegadaian. Tapi saya akan jelaskan dulu mengenai Pegadaian mulia. Artinya ketika Bapak Ibu ingin memiliki emas batangan tapi tidak melalui pembeliannya tidak secara cash atau secara cicil, itu bisa lewat Pegadaian. Nah, pembiayaan kepemilikan emas batangan ini itu bisa lewat individu, kolektif atau kelompok, bahkan lewat arisan. Nah, apa keunggulannya? Misalkan itu bisa bertransaksi secara online. Jadi Bapak Ibu yang ingin cicil emas itu bisa lewat aplikasi Pegadaian Digital Service tadi, artinya lewat online. Juga bisa cicil emas mulai dari 0,5 gram. Itu 0,5 gram sudah bisa dicicil emasnya sampai dengan 1 kilogram. Itu. Nah, jaminan karat tasenya 24 karat dan tentunya bersertifikat. Nah, uang muka kalau Bapak Ibu ingin cicil mulia atau cicil emas, uang mukanya itu mulai dari 15%. Dan mudah dicairkan, digadai atau dijual. Kalau butuh uang bisa langsung digadaikan lewat Pegadaian, atau juga bisa dijual langsung di Pegadaian atau di anak perusahaan kami di Galeri 24. Yang penting pembeliannya lewat Pegadaian. Nah, tentunya juga produk-produk ini aman karena terdaftar dan diawasi langsung oleh otoritas jasa keuangan. Nah, ini mulia atau pembelian logam mulia secara personal dengan sistem angsuran atau cicil. Nah, uang muka mulai dari 15%, mulai kepingan 0,5 gram. Nah, cicilan tidak terpengaruh fluktuasi. Artinya, ketika Bapak Ibu ingin mau cicil mulia, cicil emas, misalkan saya mau ambil 1 gram, saya mau cicil mungkin 6 bulan. Nah, walaupun dalam 6 bulan itu ada harga kenaikan emas, tapi angsurannya flat, mengikuti akad awal ketika melakukan pembelian pada saat itu. Itu artinya cicilannya tetap atau tidak terpengaruh oleh fluktuasi. Nah, jangka waktunya mulai dari 3 bulan sampai dengan 36 bulan. Juga pembayaran angsuran lebih dimudahkan, bisa lewat outlet Pegadaian, ATM maupun aplikasi Pegadaian digital.
Nah, juga ada produknya kami yaitu Emasku. Nah, dengan Emasku ini artinya produk tetap sama, hampir sama dia dengan Mulia, akan tetapi kalau Emasku ini dia sudah tercover dengan asuransi. Ini dalam masa angsuran itu kita tercover oleh asuransi dan pertanggungan asuransinya sampai dengan 30 juta. Itu kalau produk Emasku. Nah, ini saya akan jelaskan lebih rinci lagi, yaitu tabungan emas atau layanan penjualan dan pembelian emas dengan fasilitas titipan. Ini yang saya bilang tadi bahwa jenis produk investasi emas yang cocok untuk kalangan mahasiswa atau kalangan yang ingin memiliki emas tapi dengan harga yang murah, cocok melalui pegadaian tabungan emas. Apa itu tabungan emas? Tabungan emas yaitu tabungan emas yaitu layanan penjualan pembelian emas dengan fasilitas titipan. Artinya ketika kita menabung atau membuka tabungan emas, itu nilai uangnya langsung dikonversikan dalam bentuk gram emas. Jadi saldo dalam tabungan, kalau misalkan kalau kita ya, kalau kita lihat perbandingan antara tabungan bank konven dengan tabungan emas, kalau tabungan bank konven pada umumnya nilainya tetap dalam bentuk rupiah atau nilai uang. Tapi kalau tabungan emas, nilai uangnya itu langsung terkonversi dalam bentuk gram emas atau berat emasnya itu. Jadi misalkan harga emas saat ini 900.000. Jadi 900.000 itu yang kita isi dalam saldo tidak dalam bentuk nilai uang tadi yang 900.000, tapi nilainya langsung terkonversi dalam bentuk gram emas. Jadi 1 gram. Nah, apa keuntungannya? Keuntungannya kenaikan harga emas. Misalkan harga emas naik tahun depan jadi 1 juta. Jadi nilai kenaikan emas itulah yang jadi keuntungan dari tabungan emas sendiri. Dan selain itu juga bisa menabung mulai dari 0,01 gram. Artinya dengan uang 10 ribuan itu khususnya ini adik-adik mahasiswa itu sudah bisa menabung. Misalkan ada sisa receh atau sisa apalah kembalian uang, itu disimpan dulu, nanti ditabung lewat tabungan emas, karena minimal menabung itu mulai dari 0,01 gram atau setara dengan 10 ribuan. Nah, artinya inilah yang saya bilang tadi, bahwa ketika kita memiliki emas itu bukan jadi barang yang mewah, tapi barang yang bisa dimiliki oleh semua orang, karena dengan 10 ribuan itu kita sudah bisa memiliki emas. Yang kedua, aman dan tidak repot simpan emas di rumah, karena emas kita tersimpan dalam buku tabungan tadi, buku tabungan emas. Jadi kalau misalkan kita simpan di rumah, hilang buku tabungannya, itu bisa kita cetak lagi. Beda kita menyimpan emas batangan atau hilang, ya tentunya itu tidak bisa. Itu yang jadi kerugian kita kalau simpan emas batangan di rumah. Tapi kalau dalam bentuk tabungan emas itu aman karena dia dalam bentuk tabungan itu. Biaya admin dan pengelolaan ringan. Nah, artinya biaya admin dan pengelolaan ringan ini biayanya cuma 30.000 untuk biaya pengelolaannya dalam setahun. Nah, artinya di sini dengan misalkan minimal pembukaan tabungan emas itu kan 50.000 rupiah. Nah, 50.000 rupiah itu sudah include dengan biaya admin dan pengelolaannya. Biaya admin 10.000 dan biaya pengelolaan selama setahun itu 30.000 dan saldonya di dalam itu 10.000. Jadi walaupun tanpa transaksi selama mungkin 3 bulan atau 4 bulan itu masih tetap aktif buku tabungannya. Ya, kalau misalkan kita buka buku tabungan, tapi kita hanya buka begitu, tapi kita tidak transaksi atau top up, tetap buku tabungannya masih aktif karena 30.000 itu dipotong di awal selama setahun dan dikelola oleh BUMN serta diawasi oleh OJK. Jadi dari sisi legalitas hukumnya itu sudah tidak perlu diragukan lagi. Dan ini juga transaksi bisa kapan dan di mana saja. Artinya di sini ketika Bapak Ibu ingin melakukan top up buku tabungannya itu bisa melalui outlet pegadaian, bisa juga lewat aplikasi pegadaian digital service. Jadi itu transaksinya mudah, bisa kapan dan di mana saja. Persyaratannya cuma foto KTP,
Terus fitur-fiturnya. Nah, fitur-fitur tabungan emas itu sendiri itu bisa beli fitur tabungan emas itu bisa beli emas atau top up emas. Artinya kalau kita ingin mau top up saldo emas itu kita bisa beli lewat aplikasi Pegadaian Digital Service atau bisa lewat langsung ke outlet Pegadaian. Bisa juga langsung dijual ketika mungkin Bapak Ibu sudah butuh dana, itu bisa langsung di buyback atau dijual kembali sesuai dengan harga buyback pada saat itu. Dan tabungan emas ini juga bisa saling transfer. Misalkan ada teman atau keluarga yang juga memiliki buku tabungan emas, itu bisa melakukan transaksi transfer antara antara tabungan emas antara nasabah satu dengan nasabah lainnya. Nah, tabungan emas itu juga misalkan kita ingin saya mau berikan gift ini untuk keluarga. Nah, tapi di buku tabungan itu sudah ada nilainya, misalkan sudah ada 10 gram, itu bisa dicetak logam mulia, cetak logam mulia atau perhiasan. Nah, kalau perhiasan ini langsung ke galeri atau langsung ke pegadaian. Kalau cetak logam mulia itu tinggal pilih, misalkan ada 10 gram di dalam buku tabungan, kita mau cetak 5 gram itu bisa lewat aplikasi atau bisa langsung ke outlet pegadaian itu fitur-fiturnya. Saldo gram emas di dalam buku tabungan itu bisa dicetak logam mulia. Nah, bisa juga digadaikan, gadai tabungan emas, itu namanya gadai tabungan emas. Juga tabungan emas ini juga bisa untuk sebagai pendaftaran haji. Nah, misalkan kalau di produk kami itu ada namanya Arum Haji. Nah, itu kalau Arum Haji itu sendiri dengan jaminan emas 3,5 gram itu sudah mendapatkan langsung porsi haji. Nah, emas yang di dalam buku tabungan tadi itu bisa sebagai barang jaminan untuk mendapatkan atau untuk mendaftar haji tersebut atau mendapatkan porsi haji tersebut. Seperti itu. Itu fitur-fitur dari tabungan emas. Ini dari kalau tampak depan bukunya seperti ini, tampak depan buku tabungan emasnya. Kalau di dalamnya nanti saldonya seperti ini. Saldonya, saldo emasnya itu langsung terkonversi dalam bentuk gram emas. Nah, misalkan kita isi 300, ini masih tahun berapa ya? Tahun 2000 berapa ini? Nah, jadi nilai uangnya itu saldo dikonversi langsung dalam bentuk saldo emas. Jadi langsung ke dalam bentuk saldo emas misalkan jadi 3,87 gram. Tuh, nilai rupiahnya langsung yang ditabung langsung dikonversi dalam bentuk gram emas. Jadi kalau naik harga emas, nilainya itulah yang akan naik juga. Itulah yang keuntungan yang kita dapatkan. Misalkan tahun ini kita nabung 1 juta rupiah, tapi langsung terkonversi dalam bentuk gram emas. Berarti langsung jadi 1 gram. Tahun depan harga emas jadi 2 juta atau 2 tahun kemudian dari 2 juta. Jadi nilainya itu saldonya tetap 1 gram, tapi nilainya ketika kita mau jual emas di dalam itu, nilainya yang bertambah karena mengikuti harga kenaikan emas. Nah, selisih kenaikan itulah yang jadi keuntungannya kita. Itulah yang disebut dengan investasi pertumbuhan juga. Investasi pertumbuhan. Nah, yang ini juga kalau kita mau gadai tabungan, misalkan kita sudah butuh dana atau misalkan ada keperluan mendadak. Nah, di aplikasi di tabungan emas itu juga bisa digadaikan. Bisa digadaikan lewat aplikasi atau bisa juga lewat langsung datang ke outlet pegadaian. Nah, apa keunggulannya? Prosesnya mudah dan cepat, dapat dilakukan secara online seperti saya sebutkan tadi, yaitu melalui pegadaian digital. Saldo tabungan emas yang dijaminkan tetap jadi hak milik nasabah itu hanya di lock. Dan berapa tarifnya? Tarif biaya administrasi ringan. Mulai dari 0,05% dan sewa modalnya terjangkau, itu artinya hanya 0,75% per 15 hari. Itu tarif sewa modalnya. Dengan kalau kita misalkan sudah ada tabungan emas, kita mau gadaikan, butuh uang, itu bisa kita gadaikan seperti itu. Nah, buat Bapak Ibu yang sudah ingin tertarik atau ingin memiliki tabungan emas, itu bisa buka lewat aplikasi Pegadaian Digital Service, nanti di-download aja lewat aplikasi Pegadaian Digital Service, itu isi data. Nah, ketika mau buka buku tabungan, ini ada kode-kode promo yang kami tawarkan. Nah,
mumpung periode promonya sampai tanggal 16 September, itu bisa pakai kode promo ini. Kode promo misalnya bonus sampai 20%, gold kalau kita mau top up dari emas. Nah, kalau kita mau top up juga ada diskonnya sampai 0,5%. Nah, seperti ini. Ini promo-promo yang saat ini berlangsung dari tanggal 9 sampai 16 September. Nah, ini seperti itu. Ini ada kata kutipan dari Najwa Shihab. Takkan ada pemberdayaan kekal berkelanjutan tanpa melihat promo. Ayo kita menjadi pegadaian pembeda bersama pegadaian untuk mencapai mimpi Anda. Nah, untuk Bapak Ibu juga yang peserta kegiatan webinar yang ingin mendapatkan sertifikat itu nanti bisa bisa mendaftar lewat link ini. Mungkin seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator dalam hal sesi diskusi atau tanya jawab. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Septian Arman. Tadi sudah dijelaskan berbagai jenis berbagai jenis produk untuk bagaimana caranya melakukan tabungan emas. Ya, tadi sudah dijelaskan bagaimana jika dilakukan pembelian, kemudian pembelian kembali, transfer dan sebagainya. Dan memang kita harus akui bahwa emas ini sebetulnya kalau dilihat dari harganya ya, dia juga memiliki sebetulnya penyusutan. Sedikit tambahan dari saya, dia juga memiliki penyusutan, tapi penyusutannya ini tidak terlalu berpengaruh seiring dengan kondisi yang terjadi saat ini. Jadi dia sangat sedikit, tapi karena kondisinya keberlangsungannya sampai saat ini kan harga semakin lama semakin naik. Dia sama dengan misalnya bangunan ya, karena itu harganya walaupun menyusut, tapi dia tetap karena mengalami kenaikan, maka penyusutannya itu tidak kelihatan, tidak seperti yang lainnya. Nah, makanya inilah yang membuat sehingga tabungan emas atau investasi emas ini sangat menarik sebetulnya untuk untuk kita ikuti. Nah, karena tadi juga sudah dijelaskan mengenai bagaimana sih tata caranya, kemudian bagaimana sih dilakukan, ternyata mudah ya, bisa dilakukan secara online. Jadi walaupun kita di rumah karena kondisi pandemi saat ini, walaupun kita sedang di rumah, kita melakukan online dengan tadi beberapa cara yang sudah dijelaskan oleh pemateri. Namun kemudian barangkali saya harus memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya secara langsung, bisa saya persilahkan. Dan juga di room chat kita sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Pak narasumber, mungkin saya sebelum ini sambil menunggu dari beberapa penanya yang ingin menanyakan secara langsung bagaimana sih melakukan tabungan dan sebagainya yang mungkin belum jelas, mungkin bisa melakukan secara langsungnya. Tapi saya sebelumnya itu kalau misalnya ini saya sambil membacakan ada pertanyaan dari room chat kita. Itu pertanyaan dari Bapak Abdul Latif bahwa apakah emas yang sudah dibeli di Pegadaian itu bisa dijual kembali ke Pegadaian? Kemudian yang kedua, berapa selisih nilai beli dan jual seandainya jika kita jual ke Pegadaian? Ya mungkin tadi sudah singgung sedikit, tapi bisa barangkali dijelaskan ulang. Ini dulu pertanyaan pertama, nanti saya bacakan lagi pertanyaan kedua. Silakan Pak Septian dijawab. Oke, terima kasih Pak Bakri. Nah, pertanyaan menarik ini dari Pak Abdul Latif, yaitu apakah emas yang sudah dibeli di Pegadaian bisa dijual kembali di Pegadaian? Nah, tentunya bisa, karena di Pegadaian itu ada kan pembelian secara tunai atau secara cicilan dalam bentuk logam mulia. Yang penting kalau di Pegadaian itu, ketika mereka beli di Pegadaian, itu bisa dijual kembali di Pegadaian dengan persyaratan itu ada surat bukti pembelian atau nota pembeliannya, entah itu nota nota dari Pegadaian, itu bisa langsung dijual kembali di Pegadaian.
Nah, untuk selisih nilai beli dan jual itu sendiri, ini kan harga emas fluktuatif. Artinya tiap hari bahkan tiap jam itu naik turun. Nah, itulah kalau untuk melihat selisih nilai beli dan jual harga emas itu ada simulasinya. Ada simulasi bisa kita lihat lewat aplikasi Pegadaian Digital Service. Ada harga nilai beli dan nilai jual itu sendiri. Karena harga emas ini fluktuatif, Pak. Fluktuatif. Tiap hari ada perubahan. Bahkan di bulan Juli kemarin dalam satu hari itu tiga kali kenaikan harga emas. 3 kali perubahan harga kenaikan emas. Dari harga 900 sampai menembus ke harga 1 juta. Nah, dari harga itulah kita bisa lihat selisih nilai beli dan nilai jualnya. Gitu. Kita bisa cek kok lewat aplikasi Pegadaian Digital Service kalau kita sudah menginstal aplikasinya. Gitu. Bisa Pak dijual kembali ke Pegadaian, bisa. Yang penting dibeli lewat Pegadaian, itu emasnya. Ya, seperti itu Pak. Pertanyaan Latif. Baik, ini kan tadi jawaban dari Pak Septian dari pertanyaan Pak Abdul Latif. Mungkin Pak Abdul Latif masih online. Kalau misalnya masih belum puas dengan jawabannya tadi, bisa ditanyakan secara langsung sama narasumber. Ya. Ada nomor saya Pak, kalau mau tanya langsung. Ya Pak, bisa juga ditanyakan di sini Pak, maksudnya dihubungi langsung karena Pak Latif kelihatannya masih online. Kemudian masih ini Pak, masih ada pertanyaan yang kedua tadi dari mahasiswa atas nama Muslihah. Jadi dia menanyakan bagaimana sih harga beli emas secara angsuran di Pegadaian. Kemudian apakah kalau harga emas naik, angsuran nasabah juga naik. Nah, itu tadi sudah dijelaskan, tapi diminta mungkin diulangi Pak, mungkin ini karena masih belum jelas barangkali. Silakan Pak. Oke, baik Pak Bakri. Pertanyaannya bagaimana harga beli emas secara angsuran di Pegadaian? Apakah kalau harga emas naik, angsuran nasabah juga naik? Nah, kita lihat dulu apakah dia mau membeli logam mulia secara angsuran atau lewat tabungan emas. Nah, tapi kalau lewat apa namanya? Lewat angsuran, ini dia. Ini sangat diperlihatkan. Itu walaupun harga emas naik, itu cicilan emasnya atau angsurannya tetap karena kita melakukan di akad Nah, kita akadnya pada saat harga emas saat itu. Nah, walaupun harga emas besoknya sudah menyentuh harga 1.100.000, angsurannya tetap. Karena kita melakukan pada saat harga emas hari itu. Nah, seperti itu Pak. Seperti itu deh kalau kita mekanisme membeli emas secara angsuran. Nah, kalau untuk mekanisme cara membelinya, cara membeli emas batangan secara angsuran, itu bisa lewat aplikasi Pegadaian Digital Service dengan kode promo yang saya sebar tadi, itu akan mendapatkan potongan diskon dari biaya administrasi dan lain-lain. Juga bisa lewat langsung ke outlet Pegadaian. Nah, mulai dari 0,5 gram, teman-teman atau Bapak Ibu sudah bisa membeli atau mengangsur emas batangan di Pegadaian. Mungkin seperti itu Pak. Baik Pak, ya jadi tadi sudah terjawab bahwa bagaimana melakukan angsuran ternyata tidak mengalami kenaikan Pak ya, dia flat harganya kita pada saat kita pakai akad awal. Ya, jadi kesepakatan dari awal ini sangat bagus sekali sebetulnya. Jadi tidak ada yang tidak memberatkan sama sekali dari pihak nasabah yang ingin melakukan investasi. Kemudian diberikan lagi promo. Waduh, ini promo ini Pak sangat menarik. Kalau ada yang memang yang mau secepatnya ini supaya tidak habis masa promonya, karena kelihatan di sini ada tanggal berapa tadi? Tanggal 1 dan sampai tanggal lagi, Pak. Ya. Ini ya. Sampai tanggal 16. Ini tapi melalui aplikasi. Kalau mau transaksinya itu masukkan nanti kode promo seperti ini. Itu banyak. Baik. Ya, mudah-mudahan ini semacam ya, semoga ini ada lagi pertanyaan kayaknya Pak. Iya, silakan Pak. Mungkin mau ini masih ada di bawahnya Pak. Ada pertanyaan dari. Oh iya, masih ada ya? Di bawahnya. Silakan.
Di bawahnya ini Pak, di room chat ini. Tapi kalau misalnya dia mau langsung bertanya secara langsung, silakan ya Bapak Ibu sekalian. Silakan dibuka apa namanya, di unmute. Ini Kemudian bisa jawab kayak pertanyaan dari Mirza De Aliwa. Ya, Mirza. ya, jawab barangkali ini Pak. Ya, izin bertanya, deposit minimal nasabah untuk membuka tabungan emas 50.000 dari deposit itu. 100% saldo milik nasabah atau potongan biaya admin di dana tersebut. Nah, pertanyaan bagus kalau mau buka tabungan emas ya. 50.000 itu, 30.000-nya itu saya jelaskan tadi, biaya pengelolaan selama 1 tahun. Nah, beda kalau kita bank, ada kan per bulan potongannya sampai berapa, 10.000. Kalau kita 30.000 dipotong di awal, itu biaya pengelolaannya sampai setahun. Hanya 30.000. Nah, 10.000-nya biaya admin dan saldo di dalamnya 10.000 atau setara dengan 0,01 gram. Jadi seperti itu. 50.000-nya itu sudah include biaya pengelolaan selama setahun. Jadi kalau misalkan 2 bulan ke depan atau 3 bulan ke depan mungkin hanya buka awal 50.000 tapi tidak transaksi selanjutnya, itu tetap masih aktif rekening tabungan emasnya. Karena 30.000 itu dipotong di awal untuk selama setahun. Jadi seperti itu Pak Bakri. Baik, sudah jelas barangkali ini Mirsa. Kalau misalnya belum jelas Mirsa, nanti ditanyakan langsung lagi ya. Kemudian ini Pak, kelihatannya ada yang mau bertanya langsung ini dari Minarti. Silakan kalau ada bertanya langsung Pak. Dari Minarti, silakan Minarti mau bertanya langsung. Silakan. Saudari Minarti, mana? Minarti ini tadi, silakan. Bisa di apa namanya, di unmute speakernya. Ya silakan. Atau dari Musliha siapa ya? Oh ya, Musliha sudah puas katanya dengan jawabannya Pak. Dari Saudari Minarti, kalau memang mau bertanya silakan, atau yang lain silakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber. Ya silakan. Kita buka sesi sampai dengan jam 11:30. Ya, jadi masih lama, masih kurang lebih 28 menit. Ya silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Yang terkait apa namanya investasi emas atau ya kemudian tadi Pak, ya betul. Kemudian tadi mungkin ada Pak, dari Pak Bakri sendiri mungkin ada. Ini Pak, kalau saya tadi masih belum jelas, masih perlu barangkali penjelasan sedikit bagaimana sih sistem transfer tadi itu. Mungkin saya sistem transfer tadi itu mungkin bisa dijelaskan sedikit. Kenapa Pak? Kenapa? Ya. Mungkin beda dengan sistem transfer seperti yang biasanya mungkin, atau bagaimana Pak? Ya mungkin bisa. Oh, yang kayak boleh diulang pertanyaannya Pak? Ada tadi ini Pak, tabungan emas tabungan emas itu terkait dengan, kan ada ya dibeli, kemudian ada buyback itu dibeli. Ya, kemudian ada sistem transfer tadi. Kemudian ada cetak logam mulia. Nah, ini saya sistem transfer dengan cetak logam mulia seperti bagaimana sih aplikasinya nih Pak? Mungkin bisa dijelaskan sedikit lagi. Ya, baik Pak. Nah, kalau misalkan kita mau transfer, itu kan tentunya kita harus buka dulu buku tabungan emasnya. Nah, buku tabungan emas itu kalau misalkan yang satunya juga ada buku tabungannya, itu tentunya ada nomor chip dan ada nomor rekening tabungan. Nah, melalui aplikasi itu bisa melakukan transfer antar rekening. Nah, tapi dia bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk berat gram emasnya. Misalkan Pak Bakri punya saldo 5 gram emas di dalam tabungan emasnya. Itu mau transfer 1 gram, tapi hanya ke sesama yang ada buku tabungannya emasnya juga, seperti itu. Nah, juga bisa misalkan mau cetak batangan lah, cetak batangan. Itu bisa langsung melakukan order cetaknya lewat aplikasi juga, atau juga bisa lewat langsung ke outlet Pegadaian. Jadi seperti itu. Dia sama kayak bank sih Pak. Dia sama kayak bank, kalau kita transfer uang,
Tapi kan kalau bank dia transfernya dalam bentuk nilai uang, nilai rupiah. Tapi kita ini nilainya dalam bentuk berat gram emasnya seperti itu. Oh, Ya, seperti itu Pak Batri. oh iya, berarti pada dasarnya sama Pak ya, cuma dari Sama. Iya. Cuma nilainya kita nilai uangnya itu langsung terkonversi dalam bentuk gram emas. Gram emas ya, nah, ini bagus juga ini. Kita kan Itulah. Nah, kalau kita ketahui sendiri kan Pak, kalau uang kan mengalami deflasi atau penurunan nilai, ya kan? Penurunan nilai. Kalau emas kan kelihatannya bukan penurunan nilai, malah semakin lama nilai emas ini semakin naik ini. Iya, itulah keuntungannya. Pernah ada testimoni dari nasabah saya Pak. Dia lalu jual tanahnya. Dia jual tanah itu senilai 70 juta tahun 2016 70 jutaan. Ya. 70 juta kalau 60 juta. 60 juta itu dia jual tanah, dia langsung isi di tabungan emas. Ini istrinya. Ya. 60 juta. Di tahun kalau tidak salah itu tahun 2018 kalau tidak salah, 2018. Nah, ini suaminya nggak tahu, Pak. Suaminya nggak tahu bahwa uangnya itu dia pikir disimpan dalam apa namanya, dalam rekening bank. Tapi ternyata ibu ini dia simpannya dalam bentuk tabungan emas. Nah, pas di tahun ini, pas pandemi kemarin kan Pak, itu suaminya mau butuh itu uang. Itu uang yang disimpan di dalam rekening, dipikir di dalam rekening bank. Nah, langsung suaminya bilang, loh kok tidak disimpan dalam rekening bank, rekening bank konven, hanya disimpan dalam buku tabungan itu. Kan mungkin ada proyek atau apa, atau mau bayar apa. Nah, cuma pas itu ibu bilang, tunggu saya cairkan dulu ini uangnya di buku tabungan emas. Ternyata Pak, ketika dicairkan, itu yang lalu dia isi 60 juta, pas dijual itu sudah jadi nilainya 90 juta. Itu saya bilang. Pas dia mau jual, dia mau buyback, yang 2018 dia isi 60 juta, pas dia buyback, nilainya sudah dapat 90 juta. Artinya hanya 2 tahun itu dia dapat keuntungan 30 juta hanya disimpan dalam buku tabungan. Bahkan tidak ada transaksi, Pak. Nah, itu saya bilang, kenaikan emas itulah menjadi keuntungannya kita. Iya. Beda halnya kalau kita simpan dalam bentuk rupiah. Iya Pak, iya luar biasa. Mungkin ada pertanyaan lagi atau kalau memang tidak ada? Iya ada. Kita akhiri. Tapi jangan lupa untuk yang ingin oh ini ada pertanyaan terakhir Pak mungkin ini. Ini ada dari Asni Zubair. Betul Pak, bisa dijawab barangkali apakah tabungan semua pegadaian yang di Gorontalo ya. Apakah tabungan emas ini ada di semua cabang pegadaian Indonesia? Ya, tabungan emas ini ada di seluruh pegadaian Indonesia, baik itu pegadaian konven maupun pegadaian syariah. Nah, seperti itu. Kalau syariah dia melalui aplikasi pegadaian syariah digital, dan kalau konven dia tetap pegadaian digital service PDS. Ada beda aplikasi Pak, kalau syariah punya aplikasi pegadaian, dia ada aplikasi pegadaian syariah digital. Kok link sertifikat nggak bisa dibuka lewat Google, Bu? Lewat Google dia. Mungkin itu aja Pak Bakri, atau masih ada tambahan? Ini Pak, saya justru mau lebih banyak bertanya sebetulnya ini karena saya tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Penasaran saya tentang tabungan emas ini masih sangat banyak, terutama ini di gadai tabungan emas untuk pendaftaran haji. Ini sebetulnya bagaimana Pak ya? Apa boleh dibahas di sini ya? Atau gimana ini Pak ya? Ini menarik sekali. Boleh. Kita mau naik haji. Boleh ya. Kalau misalkan saya mau bahas secara singkat terkait Arum Haji. Ini namanya produk Arum Haji.
Nah, kalau ini kan kalau Arum Haji sendiri kan itu produk dari Pegadaian untuk membantu masyarakat memudahkan mendapatkan porsi haji. Kita ketahui sendiri kalau mau daftar haji kan Pak, dia itu minimal uang yang disediakan kan 25 juta. 25 juta rupiah, setelah itu diproses untuk mendapatkan porsi. Nah, di Pegadaian ini dengan adanya Arum Haji itu hanya dengan jaminan emas 3,5 gram logam mulia atau tabungan emas itu bisa menjadi jaminan untuk mendapatkan porsi haji, Pak Wakri. Hanya dengan jaminan emas tersebut itu langsung diproses langsung ke Kemenak untuk mendapatkan langsung porsi haji. Nah, setelah itu tinggal Bapak Ibu pilih mengangsur secara 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Dan angsurannya mulai dari 670 ribuan. Tapi kita sudah mendapatkan porsi haji di awal seperti itu. Nah, mungkin ada juga atau teman-teman mahasiswa yang ingin ada rencana mulia untuk untuk memberangkatkan orang tuanya haji, itu bisa tabung dikit-dikit lewat tabungan emas. Mungkin setelah cukup 3,5 gram atau lewat sudah 5 gram, itu bisa langsung daftarkan orang tuanya haji lewat Pegadaian. Yang penting. Iya. Jadi sendiri Pak, tiap tahun ini jadwal keberangkatan haji naik Pak. Seperti itu. Makanya itu Pegadaian hadir dengan memudahkan untuk mendapatkan porsi haji di awal. Seperti itu Pak Waki. Ya, yang menarik ini ya walaupun mungkin ini satu tambahan yang menarik ini sebetulnya karena kita mendapatkan porsi dari awal, tapi mungkin ini bukan inti dari pembicaraan tapi terkait dengan tabungan Pak ya. Tapi saya sangat menarik di sini sebetulnya. Cuman itu nanti barangkali kita akan kaji di sesi berikutnya Pak. Kalau misalnya ada lagi sesi, insya Allah. Kesempatan kepada kita untuk mengkaji bagaimana sih selanjutnya untuk tabungan emas seperti haji dan seperti itu, bagaimana prosesnya nanti sampai di Kementerian Agama ini mungkin nanti. Iya. Ini itu ada produk pembahasan produk Arum Haji Pak. Itu akan kita kupas tuntas. Nanti kita buat kegiatan. Kalau ada kegiatan dengan Kemenak, biasanya kita buat kegiatan dengan melibatkan dari Kemenak, dari apa kan. Nah, jadi dari sisi legalitas hukumnya langsung ada yang jawab narasumber dari Kemenak seperti itu. Ya. Apakah ini produk gimana atau ya itu. Tapi kalau produk Arum Haji kok Pak, dia itu produknya memang sudah melalui kajian Dewan Syariah Nasional dan ada fatwa MUI-nya. Karena kita pakai akad gadai, bukan dana talangan gitu. Kita pakai akad gadai dia. Iya Pak. Jadi betul ini Pak. Nanti itu ada materi tersendiri Pak. Itu akan kita kupas tuntas lah nantinya. Ya, karena kan harus melibatkan dari Kementerian Agama, kemudian melibatkan betul. Penyelenggara haji dan umrah dan sebagainya. Mungkin nanti mungkin Pak ini terkait dengan apa masih ini baru 11.13 masih ada kesempatan sedikit. Mungkin masih ada teman-teman ini yang mau bertanya secara langsung. Saya persilakan teman-teman semua, ada yang mau bertanya atau melalui room chat, silakan. Lebih asik sebetulnya. Bertanya silakan. Langsung karena kita langsung di sumbernya secara langsung. Ya, silakan teman-teman ada yang yang berminat untuk langsung bertanya tanpa harus lewat room chat. Ya, jadi tadi Pak sudah dijelaskan bahwa bisa dilakukan lewat cicilan, kemudian bisa di tabungan emas ini bisa dilakukan lewat arisan. Waduh, betul Pak. Memudahkannya di sini karena cicilan dilakukan secara online lagi. Kemudian kita menabung itu ternyata apa tadi itu yang hanya 0,01 gram. Itu syaratnya Pak ya untuk awalnya masuk ke situ. Iya, 10.000 sudah bisa menabung Pak di Pegadaian, 10.000 rupiah. Nah itu Pak, suatu apa namanya? 10.000. Untuk
ya ternyata bukan hanya dari kalangan atas yang bisa melakukan ini, Pak. Ternyata dari mahasiswa juga bisa kalau begitu ini. Kan apalagi dalam kondisi sekarang ini kan uang 10.000 itu ya mungkin bukanlah sesuatu yang banyak ya barangkali. Ya. Iya. Saya juga di situ, ya Pak. Ketertarikannya sisa recehan dari Indomaret Pak atau Alfamart itu bisa dikumpul. Tukang itu jadi emas semua loh Pak. Nah, itu dia Pak. Tinggal dari kitanya saja bagaimana keyakinan kita untuk menabung karena berangkat dari keyakinan. Dan saya setelah mengikuti webinar saya rasa sangat yakin sekali karena ternyata bunganya tadi sangat kecil itu hanya sekian persennya. Dan kalau gadai. Iya. Bedalah misalnya kalau kita menabung di konvensional lain mungkin beda lagi. Dan salat ini tarif biayanya ini sudah dijelaskan tadi 0,05%. Ya luar biasa sekali sebetulnya. Ya, mungkin ini dari penanya ada enggak yang mau bertanya? Ini ada dari chat ini Pak. Apakah harga emas di Pegadaian sama dengan harga di toko emas? Kita lihat dulu, apakah ini emas perhiasan atau emas logam mulia. Tentunya kalau harga emas di toko perhiasan dengan Pegadaian berbeda. Karena toko emas itu biasanya menetapkan harga perhiasan itu berbeda-beda di tiap toko emas. Nah, seperti itu. Kita lihat dulu apakah emas logam mulia atau emas perhiasan. Kalau kita menjual emas perhiasan, Pak, cuma mungkin kalau emas perhiasan itu biasa ada barang lelang perhiasan yang tidak bisa ditebus oleh yang menggadaikan, itu yang kita lelang, kita jual. Bahkan harganya di bawah dari harga toko emas kalau harga barang lelang. Seperti itu. Oh iya, baik. Jadi pertanyaan dari Winangsi Paputungan tadi sudah terjawab. Winangsi, ada pertanyaan dari Winangsi Paputungan. Pak, mana yang lebih untung, tabungan emas atau ikut cicilan emas? Nah, pertanyaan menarik ini sebenarnya Pak Wakri. Mana yang lebih untung, tabungan emas atau ikut cicilan emas? Nah, kita lihat dulu perbedaannya. Ketika kita mau menyimpan emas secara fisik, itu bisa lewat menyicil emas. Nah, ketika angsuran lunas, cicilan selesai, itu kan emas batangannya langsung diberikan. Nah, akan tetapi yang jadi mungkin sedikit kendalanya karena fisiknya Pak, takutnya hilang atau apa. Nah, itu tidak ada garansinya kan Pak. Hilang kita simpan di rumah emas fisiknya itu tidak ada garansinya. Tapi kalau cicil emas kan itu kita ada kewajiban untuk membayar tiap bulan angsurannya. Kalau tabungan emas kan dia sistem polanya menabung. Artinya fleksibel. Kapan ada uang itu bisa langsung ditabung, bisa langsung di top up. Kalau mau itu kita bedakan. Apakah kita mau menyimpan fisik atau kita mau menyimpannya saja lebih amannya di buku tabungan. Nah, seperti itu. Kalau tabungan emas misalkan kita simpan di tabungan emas. Tapi bisa juga kita mau kalau kita butuh emas logam mulia, bisa kita langsung bisa kita langsung cetak emas batangannya. Seperti itu. Itu kita lihat kita lihat kondisinya. Kita lihat kondisinya seperti itu. Itu keuntungan dan plus minusnya. Kalau kita mau pegang secara fisik, tapi ya itu lagi resikonya apa kalau hilang. Tapi tabungan emas dijamin aman. Karena di dalam buku tabungan. Emas ibaratnya emas kita itu emas 24 karatnya kita, emas logam mulia kita itu dalam buku tabungan. Seperti itu Pak Bakri. Jadi masing-masing punya kelebihan sendiri. Sudah lapar deh, bulan dekat maju. Ini adalah fleksibel. Baik, mungkin ada pertanyaan dari ya silakan. Mungkin ada yang mau bertanya. Masih ada yang mau bertanya?
Ya, silakan ditanyakan langsung kepada Pak Septian terkait dengan bagaimana sih melakukan investasi emas ini. Lebih bagus sebetulnya kita tanyakan langsung supaya langsung mendapat jawaban yang apa namanya. Kalau Pak Magri, nanti juga kalau misalkan ada yang tertarik ingin diproses lebih cepat, kita kan ada PPL di Pegadaian. Bisa melalui mereka kalau mau diproses tabungan emasnya. Nah, bisa melalui mereka yang follow up langsung. Dari misalkan dari Sianli, itu bisa melalui mereka yang mau follow up ketika ada yang sudah ingin membuka buku tabungan, nanti dia yang akan pandu atau lewat outlet, nanti mereka yang bisa bantu seperti itu, Pak. Baik, Pak. Ya, betul sekali. Jadi tadi sudah didengarkan sendiri Bapak Ibu bahwa kalau ada berminat, ada mahasiswa kami di sana juga, mahasiswa Yayen yang siap juga melayani Bapak Ibu semua. Dah tahu bisa menghubungi langsung ke Pak Septian atau bagian marketing yang ada di sana. Nah, kami insya Allah akan dijamin pelayanan. Ya, pelayanannya setiap saat atau gimana nih Pak Septian? Siapa tahu ada yang bertanya di luar jam kerja atau gimana? Tentunya kalau di atas jam 10 malam tentunya tidak mungkin, Pak. Ya. Tapi tetap akan kita akan layani, kita akan jawab. Biasanya kan Pak ada pertanyaan-pertanyaan jam-jam begitu, biasa langsung saya serahkan follow up ke teman-teman mahasiswa. Tergantung misalkan gini, alamatnya di mana? Alamatnya misalkan di dekat tempat penempatan mahasiswa PPL, misalkan di selatan cabang Biau sana. Nah, mahasiswa itu yang saya suruh follow up supaya ketika mau diproses pembukaan buku tabungannya lewat dekat rumahnya gitu. Mahasiswa di situ yang langsung follow up. Baik, Bapak. Kalau misalnya memang berminat, jangan tunda lagi, silakan langsung saja menghubungi beberapa ada mahasiswa kita di sana, mahasiswa Yayen atau dari bagian Pegadaian marketing sendiri bisa melayani Bapak Ibu sekalian. Ya, saya ikut mempromosikan juga karena kebetulan saya juga salah satu nasabah dari Pegadaian Pak Septian ya. Oh iya. Ya, jadi sudah selama ini saya punya banyak emas, alhamdulillah, dan itu sudah berapa kali ke sana. Tapi ternyata sekarang saya ingin mencoba untuk yang produk seperti tabung emas yang beda dari yang biasanya. Iya, betul, Pak. Ya, ternyata kita baru tahu bahwa tabungan emas ini beda dengan emas yang kita sering bawa ke Pegadaian. Ya, betul. Baik dari sisi transaksinya, kemudian sisi pembayaran dan sebagainya. Ya, sekali lagi saya persilakan kalau misalnya masih ada waktu sedikit, silakan ada yang bertanya. Mungkin Pak Septian ada lagi nih yang mau bertanya, jadi untuk sertifikatnya nanti mungkin ya. Nanti isi aja datanya, data penerima sertifikat, data itu ada linknya, sudah di share di chat juga ada. Nanti setelah kegiatan ini akan dikirim di email masing-masing, email yang didaftarkan untuk mendapatkan sertifikat. Seperti itu, Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena waktu saya rasa sudah cukup, Pak, dari narasumber. Kemudian satu hal yang menarik buat kita bahwa ternyata di Pegadaian itu bukan hanya sekedar datang untuk menggadaikan barang yang kita sudah miliki, dan ternyata bahwa barang-barang emas yang ingin kita miliki itu sudah siap di sana, dan kita tinggal mengikuti jenis produk dari Pegadaian sendiri. Itu ada namanya tabungan emas. Nah, walaupun di balik itu ada beberapa ininya ya, bahwa ada tadi produknya untuk langsung beli, ada namanya buyback atau ada namanya transfer, kemudian ada cetak logam mulia tadi sudah jelaskan, kemudian ada gadai tabungan emas untuk
pendaftaran haji. Itu mungkin sesi lain nanti kita akan lebih jelas lagi terkait dengan itu. Ya, mungkin sebelum kita kiri Pak, kita sama dulu Pak. Ya, Pak. Screen dulu, aktifkan kamera, kita mau ambil gambar. Pak Irsad boleh Pak Irsad di screenshot? Ya, silakan Pak, nanti Ini ada dua sesi kayaknya, dua slide kayaknya. Boleh mau diaktifkan semua kameranya? Silakan diaktifkan kameranya semua untuk Dua slide ya, foto. Hitung Pak Irsad. Baik, sudah Pak. Di halaman 2. Oke. Baik. Mohon para peserta untuk mengaktifkan kameranya. Kita akan mengambil gambar. Ya, mungkin ada penyampaian terakhir barangkali Pak Septian sebagai penutup untuk webinar kita kali ini. Closing statement ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan keunggulan kenapa kita harus memiliki emas, kenapa kita harus secara dini, khususnya kaum milenial yang kebetulan yang banyak mengikuti kegiatan ini. Selain itu sebagai bekal mungkin buat teman-teman bagaimana kita bisa merencanakan keuangan untuk kebutuhan kita yang akan datang. Nah, saya ada kutipan bahwa uang bukanlah emas, tapi emas adalah uang. Jadi dengan kita memiliki emas, dengan kita membeli emas sekarang, berarti kita sudah bisa membeli masa depan. Seperti itu. Terima kasih, Pak Bakri. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah hadir pada webinar kita pada hari ini. Demikianlah tadi materi yang dibawakan oleh Pak Septian, dan apabila masih ada yang mau ditanyakan bisa di chat langsung ke nomor beliau yang sudah di-share di sini, tadi sudah dimunculkan. Kemudian kalau misalnya ada yang bergabung, silakan ikut, ada mahasiswa kita di sini yang juga PPL di sana, dan silakan Anda menghubungi. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikianlah webinar kita pada hari ini. Mungkin saya tidak usah simpulkan karena tidak ada yang harus saya simpulkan. Karena semua yang dibahas oleh Pak Septian hari ini sangat penting dan itu sangat perlu kita perlu kita ketahui sebagai seorang calon nasabah. Baik, terima kasih atas partisipasinya pada hari ini. Saya ucapkan lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada Pak Irsad yang sebagai host. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Webinar pada hari ini semoga bisa memberikan manfaat kepada teman-teman mahasiswa, utamanya bagi kami pribadi, dan mohon kiranya untuk teman-teman peserta yang menginginkan sertifikat diingatkan kembali sudah ada linknya pada komentar yang sudah di-input tadi. Nah, untuk mengakhiri sesi webinar pada hari ini, saya memberikan satu pantun. Anak hebat tidak lupa sarapan, roti gandum diolesi pakai selai. Terima kasih kami ucapkan sudah mendengarkan sampai selesai. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.